Oke, selamat datang di video Applikom untuk Fusion. Yang kemarin udah video sebelumnya kita sudah membahas tentang hand-on, ada tools apa aja, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sketch itu isinya apa aja, fungsi dari sketch itu apa aja, terus seperti di Blender, kalau Blender itu fungsi dari tools itu tidak terlalu banyak, tetapi yang penting kreativitas kalian di menggunakan tools itu. Sedangkan untuk di Fusion itu fungsinya banyak. Jadi nanti ada tools di atas ini gunanya untuk apa, di nanti dalam sketch seperti apa. Terus sketchnya itu nanti caranya gimana biar dia jadi otomatis dan lain sebagainya itu di Fusion bisa, kalau untuk di Blender tidak bisa. Kita akan masuk ke sketch. Saya klik sketch di sini. Create sketch saya suka di front, dia akan menggeser sendiri. Terus ini pada saat ini saya klik garis. Saya klik garis, saya klik kiri, terus saya klik kiri lagi. Ukuran bisa langsung dimasukkan di garis, klik langsung saya isi langsung di angka 100. Itu bisa. Atau seperti ini, klik habis itu saya dimension, baru saya kasih 50, itu bisa. Nah, sketch yang warna hitam ini dia akan bisa diekstrusi. Sketch warna hitam akan bisa diekstrusi. Contohnya seperti ini, solid extrude. Nah, dia bisa diekstrusi. Oke. Tapi kalau sketch putus-putus, saya akan buat di sini. Saya akan buat di sini. Habis itu saya akan klik ini, lalu klik ini, line type-nya construction. Dia tidak akan bisa diekstrusi. Sketch-nya nggak akan terbaca. Coba kita lihat, klik construction diaktifin. Nah, dia bisa atas bawah. Jadi kebagi karena ini sketch-nya terbaca. Kalau ini tak jadiin construction, dia sketch-nya nggak akan terbaca. Jadi dia nggak bisa diselect atas atau bawah. Ya udah jadi satu aja. Nah, ini juga fungsi dari construction. Jadi fungsi dari construction sendiri itu sebenarnya untuk saya biasanya pakai untuk parameter. Misalnya sini saya butuh lingkaran gambar dari titik tengah di sini sekitar jadi 80. Kayak gitu. Nah, dari saya juga pengen titik tengah ini selalu lurus dengan lingkarannya di sini nanti selalu lurus yang ada di sini. Itu bisa dijadikan seperti itu. Ini konstruksinya saya matikan, misalnya di sini saya masukkan 50. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Oke, atau cara gambarnya juga bisa seperti ini. Misal saya 40, terus ini klik garis, klik ini, klik, klik. Nah, si construction ini dia akan ngikuti, si lingkaran akan ngikuti terus. Beda ceritanya kalau saya gambar di luar seperti ini. Sorry, ini nggak pakai construction. Beda ceritanya. Dia akan bebas. Ini nggak akan bebas. Ini akan selalu ngikuti si garisnya ini sendiri. Begitu. Nah, ini itu juga bisa digunakan sebagai lingkaran dari sini titik sini. Misalnya lingkarannya jaraknya sama nih daripada jaraknya ini tak masukin 80 ya aku klik sama dengan ini sama ini sama. Terus aku kasih sudut 10 derajat. Nah, jadi bisa seperti itu. Gunanya si garis construction. Dia di extrude nggak akan bisa. Oke, nggak akan bisa diselect. Seperti itu. Nah, terus di sini ada banyak fungsi. Pertama di sini ada fungsi line. Yang tadi saya lihat line type-nya ada construction. Habis itu di sini ada rectangle, 2 point rectangle, ada center diameter circle, ada fit point spline, ada mirror, di sini ada sketch dimension. Yang paling sering dipakai adalah di sini sampai sketch dimension. Terus di sini ada rectangle-nya juga ada center rectangle, terus circle ada pakai center diameter circle dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba ini, arc juga bisa, polygon bisa, ellipse bisa, slot juga bisa. Kita akan coba satu-satu. Lalu ada kotak, kotak jadi ada gambarnya di sini. Kalian lihat di gambarnya di sini ada ujung ke ujung atau klik R, ujung ke ujung atau rectangle yang lain, 3 point rectangle, titik, titik, titik atau rectangle yang lain, center rectangle itu dimulai dari tengah, titik, kotak. Lalu di sini ada circle, circle ada center diameter arc, terus ada yang lain sebagainya. Ini saya paling sering pakai ini doang. Terus nanti ada di sini spline, fit point spline. Spline itu gunanya untuk apa? Untuk bentuk. Jadi misalnya kayak gini, kayak gini. Oh sorry, salah klik. Ini, 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 centang. Jadi nanti bentuknya bisa kalian edit. Nah ini bisa.
Itu kita lihat di situ, bisa diedit. Saya garis ini saya rubah jadi biasa, nah nanti bisa diekstrusi dia. Seperti itu. Lalu di sini ada yang paling sering saya pakai juga slot, center point slot. Center point slot sama bentuknya seperti ini. Klik, klik, klik. Oke. Lalu setelah itu nanti ini bisa kalian coba. Point itu untuk tanda, mirror seperti biasa, circular pattern juga seperti ini. Jadi disirkularin, circular pattern. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini bisa kalian ketahui, terus nanti di sini juga ada modify, modify di sini ada fillet. Di sini boleh ada fillet seperti ini. Sebentar. Saya editnya dulu, edit sketch. Ada fillet. Filletnya itu gimana caranya? Klik ujungnya, naik filletnya berapa? 15 misalnya. Ini bisa untuk fillet. Untuk chamfer juga bisa. Di sini chamfer berapa? 10 seperti itu. Lalu di sini juga ada trim. Trim itu nanti kalau ada yang overlapping, misalnya contohnya ini dan ini. Seperti ini. Nanti kita klik trim. Nah, yang ini dihilangi, yang ini dihilangi. Nanti jadi bentuknya seperti ini. Nanti bisa diekstrud juga kalau asal kalian memang menginginkan bentuk seperti ini. Lalu di sebelah kanan ini juga ada namanya constraint. Nah, setelah chamfer sudah, lalu overlapping sudah, terus lalu kita akan membahas sedikit tentang apa yang ada di constraint sini. Sebenarnya constraint ini memudahkan kalian untuk membuat sketch dan mengurangi dimensi. Misalnya untuk constraint di sini itu yang kita pertama akan bahas tentang dimensi. Jadi dimensi itu sebenarnya bisa diberikan ini karena ini program matematis. Dimensi ini bisa diberikan sifat. Jadi misalnya ini semua aku hapus saja. Lalu akan mulai dari tengah lagi, saya ulangi dari awal. Misal aku punya dua lingkaran seperti ini. Nah, aku pengen si lingkaran ini ukuran pertamanya adalah 10 misalnya. Dan lingkaran kedua ini adalah ukurannya selalu 3 kalinya isi ini. Berarti caranya tulis saja 3 kali klik. Enter. Dia ukurannya akan selalu 3 kalinya. Atau 2 kali klik. Atau 2,5 kali klik. Sama aja. Dia ukurannya akan selalu 2,5-nya ini. Misalnya ini aku rubah jadi 15, dia akan selalu membesar. Ini aku rubah jadi 8, dia akan jadi segitu. 2,5 kalinya. Di fusion bisa seperti ini. Lalu untuk dimensinya di sini misalnya juga bisa saya tulis. Saya tulis sama dengan ini ditambah 10 misalnya. Kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi pada saat ini saya rubah jadi 7, dia akan langsung mengikuti semua. Jadi nanti sifat-sifatnya dia nggak akan error. Kayak gitu. Dan masuk di sini, misalnya ada sebuah garis seperti ini. Seperti ini. Nah, ini saya nggak yakin dia vertikal atau enggak. Caranya biar dia vertikal, ini sama ini tegak lurus. Caranya adalah yang pertama bisa diginiin. Diklik 90 derajat. Ini bisa. Tapi bisa kamu klik ini, klik ini. Dia akan langsung vertikal sendiri. Vertikal sama horizontal. Kalau memang di sini mau ada didefinisikan derajat, nggih monggo langsung dimasukkan derajat. Terus misalnya di sini saya mau gambar ini, coincident, saya nggak udah terlanjur gambar lingkaran di luar. Seperti ini, lingkarannya ukurannya adalah ini dibagi 2. Misalnya. Nah, si lingkaran ini aku mau masukin ke sini ya, geser kayak gini sampai ketemu juga bisa. Tapi paling gampang adalah coincident, klik tengah, klik tengah. Dia akan langsung ketemu. Seperti itu. Nah, ini terus untuk yang tangen, itu untuk aku klik lagi circle, seperti ini misal.
Untuk yang tangen ini gunanya untuk saya klik. Coba klik, klik ini dan klik ini. Dia akan terhubung. Klik ini dan klik ini, dia akan nempel. Jadi dia akan selalu nempel sampai kapanpun. Kalau pengen lagi, ini klik ini, klik, klik. Dia akan selalu nempel. Diameternya berapa? Ini pakai equal. Aku klik equal, lingkaran ini sama lingkaran ini akan selalu sama. Jadi misalnya ini tak rubah 10, ya dia akan jadi 10. Akan selalu sama. Itu untuk equal. Untuk ini paralel, misalnya ada dua garis seperti ini. Nah, gimana caranya aku pengen tahu ini sama ini paralel? Aku klik paralel, klik di sini, klik di sini. Nah, dia akan selalu paralel kemanapun. Seperti itu. Terus yang ini perpendikular atau tegak lurus juga sama. Misalnya ada garis di sini. Ini belum mesti, ini tegak lurus. Ini sama ini, dia akan selalu tegak lurus. Kalau misal miring ya sama aja. Misalnya miring kayak gini. Terus di sini juga ada garis lagi. Nah, kalau misal miring kayak gini ya ini sama ini ya bisa tegak lurus gitu. Ini sama ini juga bisa tegak lurus. Seperti itu. Terus ada dua lingkaran, nah ini konsentrik. Jadi ada dua lingkaran di sini misalnya. Gimana caranya ini klik ini sama klik ini. Dia akan konsentrik di tengah. Langsung dia ngejar. Jadi mau dia apapun yang terjadi, dia akan selalu konsentrik. Seperti itu. Kalau yang kolinier itu dua garis lurus, misalnya seperti ini. Nah, kalau paralel tadi kan dia ini sama ini sudutnya sama. Kalau kolinier dia akan segaris lurus. Segaris lurus. Seperti itu. Untuk sketch cukup sampai di sini. Terima kasih.